Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di Dapur Medsos. Kali ini bareng saya Tika Darmawan. Nah, seperti biasa, Dapur Medsos hadir dengan para bintang tamu yang tentunya punya cerita menarik, inspiratif juga. Pokoknya untuk kita kulik tuh bener-bener bikin penasaran ya. Seperti kali ini kita akan membahas salah satu topik yang kayaknya nih nggak ada habisnya dengan salah satu narasumber kita atau juga bintang tamu yang memang udah expert di bidangnya gitu ya. Jadi mungkin kita nanya-nanyanya bisa lebih dalam kalau selama ini kurang tahu, kurang banyak informasinya juga ya. Oke, langsung aja kita sapa, ada Bang Suharmansyah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tika. Iya, nah Bang, ini kita biasanya panggilnya Bang Arman ya. Yeah. Oke, biar lebih akrab ya, Yeah. biar lebih ikrip ya. Yeah. Manggilnya Bang Arman aja Yeah. ya. Bang Arman ini bukan salah satu tapi seorang koordinator Bidang pencegahan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di BNN ya, Bang. Iya, Provinsi Oke. Aceh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang narkoba ya. Jadi ini pembahasan yang seperti Tika bilang tadi, Bang, mungkin nggak ada habisnya kali ya gitu ya, betul. dari masa ke masa. Iya. Ini tetap menjadi pembahasan yang bisa dibilang menarik juga, bikin penasaran juga gitu. Sebenarnya untuk pertama kali deh ya, sebenarnya narkoba khususnya di kalangan remaja itu sebenarnya udah sampai mana sih, Bang? Udah segimananya gitu? Apakah masih seperti yang kemarin-kemarin kita dengar, atau memang udah ada peningkatan dalam hal mungkin penggunanya sudah berkurang, atau mungkin malah sekarang mungkin semakin rame gitu? Gimana, Bang Arman? Iya, baik, Tika. Jadi terkait sejauh mana sih narkoba di kalangan remaja saat ini? Jadi kita nyampaikan data-data valid ya. Jadi BNN itu setiap 2 tahun sekali itu selalu melakukan survei. Survei dengan lembaga survei atau dengan perguruan tinggi. Tujuan survei ini untuk mendapatkan hasil gambaran sejauh mana perkembangan yang sebelumnya. Nah, jadi pertanyaan yang muncul, lantas seperti apa kondisi hari ini? Kan begitu. Hasil survei kita BNN dengan BRIN, iya, Badan Riset Indonesia itu menyatakan bahwa untuk periode 2021 sampai 2020-2021, 2 tahun belakangan ini, itu angka penyalahguna untuk usia 15 sampai 24 tahun itu mengalami kenaikan 1%. Nah, jadi baik 1%. Jadi antara di desa dan di kota sama-sama mengalami kenaikan. Padahal loh, Tika, kita 2 tahun belakangan kan COVID ini. Iya, benar. Yang namanya kondisi COVID kan fakta yang kita temukan di lapangan, semua nggak bisa beraktivitas. Benar. Semua berada di rumah, ya kan, tidak berada. Berusaha untuk sehat ya, Bang. Iya, nggak berkeliaran di luar rumah gitu ya. Yang notabene-nya kalau kita pikir-pikir secara logika kita, gitu ya, itu nggak ada aktivitas yang bakal jelek lah yang dilakukan karena di dalam rumah semuanya. Sekolah nggak ada di aktivitas, semua libur. Tapi kok datanya muncul. Nah, ini menunjukkan bahwasanya COVID nggak membuat angka pengguna itu berhenti atau berkurang, justru naik. Nah, kok bisa nih munculnya? Kita melihat fenomenanya yang biasanya remaja, pelajar dan mahasiswa ini menghabiskan waktu di sekolah, di kampus 4-6 jam dengan tidak adanya aktivitas di sekolah, memungkinkan mereka melakukan di luar rumah. Nah, nggak mungkin dong mereka betah di rumah. Pastinya ya makin bebas ya karena nggak sekolah. Nah, di sini kita mentenggarai banyak yang menyalahgunakan narkotika. Nah, sehingga kita melihat bahwa ancaman narkoba ini ternyata ada wabah yang sedahsyat itu pun nggak ngebuat itu berhenti gitu. Kita nggak usah atau bukan menganggap ya, atau berharap itu berhenti. Setidaknya berkurang aja gitu ya. Justru berkurang pun juga enggak, malah naik. gitu ya. Nah, jadi dari sini kita memiliki gambaran ternyata luar biasa ya pengaruh narkoba ini terhadap remaja. Lalu muncul lagi pertanyaan berikutnya. Bang, kenapa sih kok remaja yang disasar? Iya. Nah, kan gitu ya. Kenapa nggak yang lain? Karena remaja ini punya rentang usia yang panjang. Ya, ibarat kata kalau orang jualan,
ya kan? Ini berkepanjangan untungnya. Iya, benar. Kalau dia Ini jual, laba yang berkepanjangan iya, ya. Gitu ya. bayangkan kalau seseorang itu udah kenal sejak SMP, Mhm. udah kenal sejak SMP dia narkotika, ya kan? Lalu sampai dia perguruan tinggi dia masih konsumsi, maka sekitar 6 sampai 8 tahun menjadi pelanggan. Iya. Pengguna, karena kan kalau seseorang sudah terbiasa menggunakan narkotika itu kan agak susah lepas kecanduannya. Nah, ini suatu peluangnya, peluang bagi para penjual dan pengedar. Oke. Makanya sasarannya remaja. Remaja gitu ya. Iya. Makanya sasaran empuk lah ya kita bilangnya gitu ya. Tapi kan kita tahu ini bukan prestasi. Ini bukan prestasi Iya. gitu ya, karena seperti kita tahu kalau kenapa disasar remaja seperti yang Bang Rahman bilang tadi, kalau ini bisa menjadi laba yang berkepanjangan gitu. Tapi sebenarnya ini tuh yang disasar remaja yang di kota atau di desa, atau memang keduanya tuh sama aja gitu sebenarnya? Mereka menyasar yang mana aja gitu? Dua-dua sama, di desa maupun di kota sama ya. Jadi sasaran remaja tadi tidak hanya alasan keuntungan saja, tapi juga memang ada skenario lain. Artinya tidak hanya rusak secara ekonomi, tapi juga efek yang paling dahsyat adalah generasi kita hancur ya. Masa depan bangsa kita kalau udah sejak remaja sudah dicocoki, ya udah otomatis produktivitas, kreativitas, ya kan, lalu semangat untuk bekerja, belajar akan hilang, sehingga pada ujungnya nanti ya kemajuan negara nggak akan tercapai. Nah, di desa atau di kota ya pastinya potensial itu tetap di kota. Di kota, oke. Ya, karena interaksinya ya kan, interaksi antar mereka itu lebih maju, lebih plural, lebih majemuk. Tapi hari ini desa jangan dianggap kayak kita 10 tahun yang lalu. Ya kan? Ternyata desa hari ini sama berbahayanya dengan kota. Ya kan? Kalau dulu kita bukan mengenal ya, artinya kita mengetahui atau banyak informasi dari orang bahwa kalau di kota tuh dulu nyari narkotika ini di tempat-tempat hiburan, di pub, di klub, ya kan, di karaoke gitu ya. Nah, di desa kan nggak jumpa itu. Iya, nggak ada itu. Nggak ada tempat hiburan itu. Tapi sekarang dimanapun berada, narkoba sudah ada. Ya, di perkebunan sawit, ya, di persawahan, ya kan gitu, di pondok-pondok, di hutan atau dimanapun ya. Bahkan ada yang ngelaporkan ke kita tuh Tika, aktivitasnya di depan masjid lagi. Jadi ada masyarakat di sebuah kawasan nyampaikan, Pak, tolong dong dibantu, kami mencurigai aktivitas anak-anak remaja kami melakukan di saat maghrib, dicurigai ada aktivitas seperti itu. Oke, gitu. jadi memang mereka ini makin pintar juga gitu ya, mencari waktu-waktu yang orang cuek gitu ya. Apalagi kan kalau mau maghrib tuh kita udah buru-buru mau ibadah gitu ya, terus waktunya singkat, kayaknya nggak akan peduli juga nih, ngapain sih mereka gitu ya mungkin ya. Jadi segitunya mereka mencari cara, mencari waktu untuk bisa mendapatkan narkoba ini sendiri gitu ya. Tapi Bang, Tika juga penasaran nih, seandainya ya selama ini kan yang kita tahu pengguna itu kalau ketangkap itu kan di penjara gitu ya biasanya ya. Nah, tapi Tika juga pernah bukan mendengar tapi tahu gitu, kalau ada seorang pengguna yang bukan menyerahkan diri ya, lebih tepatnya mungkin datang untuk minta direhabilitasi gitu. Apakah nantinya dia juga akan dipidana gitu? Karena mungkin ada nih pengguna yang kita tahu ya, mungkin keluarga kita sendiri, orang-orang terdekat kita ya, dalam kondisi yang dia sendiri udah gak nyaman dengan kondisi itu, mungkin entah dari mana hidayah yang membuat dia mungkin oke, aku mau stop gitu, aku mau berubah gitu, gimana gitu. Nah, itu apakah memang bisa untuk direhabilitasi dan tidak dipidana, atau sebenarnya apa sih perbedaannya direhabilitasi dengan dipidana? Ya, jadi bisa banget ya. Nah, dasarnya di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di pasal 54, pasal 55 disebutkan penyalahguna pengguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jadi amanat dalam undang-undang itu telah menyebutkan bahwa pengguna, penyalahguna, korban itu wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan BNN sebagai salah satu instansi yang berpedoman pada undang-undang tersebut
melakukan itu. Jadi bagi siapapun ini memang selama ini kita masih melihat masih banyak masyarakat yang belum memahami. Jadi bagi siapapun masyarakat ya, jika ingin mendapatkan layanan rehabilitasi, silahkan hadir di BNN. BNN memberikan jaminan tidak akan dituntut pidana. Nah, jadi selama ini stigmanya masih melekat bahwasanya ketakutan kalau datang ke BNN itu bakal langsung pidana, ditangkap, di penjara. langsung Padahal di penjara, tidak. gitu. Jadi ada pelemahan hukuman namanya. Jadi BNN diberikan kewenangan ya untuk melakukan upaya rehabilitasi, mengedepankan sisi kemanusiaannya. Karena selama ini proses penanganan persoalan narkotika ini di dunia, nggak hanya di Indonesia ya, karena kita terlambat sebetulnya. Amerika, negara-negara di luar sana sudah duluan pusing soal narkotika ini. Jadi berbagai treatment cara sudah mereka lakukan. Nah, jadi cara rehabilitasi ini salah satu cara yang efektif untuk mengurangi ya angka kejahatan narkotika. Kenapa? Mereka-mereka yang pecandu, yang memang murni hanya pecandu, mereka menggunakan karena faktor dorongan orang lain, bujukan rayuan, ya, bukan mereka menjual, bukan mereka kurir. Ketika mereka tidak mendapatkan penanganan yang tepat, ya kan, diletakkan dalam penjara. Nah, di penjara bukan makin menghentikan adiksi pemakaiannya. Nah, kita tidak menyebutkan bahwa instansi yang menangani itu selama ini kurang baik, tidak. Tapi memang fenomena yang muncul ya di lapas memang seperti itu. Sehingga kita memberikan pilihan ya bagi mereka-mereka yang ingin berhenti dari adiksi, ya keinginannya untuk pakai terus, maka bisa datang ke BNN dan itu gratis. Nah, BNN memberikan jaminan gratis, nggak dipungut biaya, gratis. Ya, yang paling penting adalah jangan meletakkan aib, Tika. Jadi seringkali di masyarakat kita masih merasa bahwa kalau anaknya ketahuan make, gitu kan, menjadi pemakai, terus banyak anggota keluarga atau keluarga yang merasa ini aib nih mah, ini pah, ini nggak usah tahu, ini nggak usah dibawa, ntar kita malu. Padahal semakin dia dibiarin, ya maka memungkinkan kondisinya makin parah. Jadi kalau sudah sampai dia dual kejiwaan itu kondisi gangguan jiwa berat, maka upaya apapun nggak bisa lagi. Jadi justru seharusnya mereka ini tuh dirangkul gitu ya justru ya. Jadi jangan karena merasa ini aib terus terjadi pembiaran sebenarnya gitu, atau dikungkung di rumah juga nggak mungkin gitu, karena mereka akan tetap mencari cara untuk bisa mendapatkan narkoba itu sendiri. Karena nggak enak jadi mereka yang sudah jadi edik itu nggak enak. Karena dorongan dalam dirinya itu terus meminta zat itu untuk dikonsumsi. Ketika zat itu nggak dikonsumsi, maka akan terus mengganggu psikis dia, psikis dan fisiknya. Sejauh ini, selama ini ada nggak sih Bang yang ke BNN, yang datang ke BNN dengan sukarela menyatakan dirinya ingin sembuh gitu? Sejauh ini lumayan ya, tapi memang kita belum melihat hasilnya maksimal. Karena lagi-lagi tadi ya kita terus menyuarakan lah, dengan forum inilah kami berharap bisa membantu kita untuk menyuarakan ke masyarakat yang lebih luas sehingga masyarakat lainnya paham sehingga mau datang. Setiap tahun kita sekitar 100 sampai 150 orang yang meminta layanan rehabilitasi di kita ke BNN, dan memang syarat utamanya itu untuk bisa pulih, bukan sembuh ya Tika. Jadi mereka-mereka yang pernah menjadi pecandu ya, penyalahguna itu tidak ada istilah sembuh, pulih. Pulih itu kondisi dia tidak berkeinginan untuk pakai. Nah, jadi memungkinkan kondisinya kembali pakai, relapse namanya. Nah, jadi pulih itu kondisi dia berkeinginannya itu berhenti. Tidak berkeinginan lagi. Tapi bukan berarti tidak dia sembuh. Sembuh, artinya sembuh tuh nggak keinginan pakai lagi, tidak. Dia punya keinginan lagi kalau seandainya kita tidak rawat. Dan ada kasus? Ada banyak, bahkan sampai ada yang bolak-balik gitu di rehab, ada sampai belasan kali pun balik-balik. Nah, kenapa ya? Jadi dia menjaga, udah keluar dari rehab, lalu dia terbujuk lagi sama teman-temannya, ya kan, ikut dengan kelompok-kelompok teman-teman yang pakai, muncul lagi keinginan, pakai lagi. Selama ini nih, atau hari ini nih ya, hari ini motifnya tuh masih sama nggak sih Bang seperti yang dulu-dulu gitu? Yang kita tahu dulu-dulu tuh motifnya kan biasanya untuk pemula yang coba-coba itu kan suka dikasih gratis nih, ya biasa digratisin dulu gitu ya sampai dia bener candu, baru akhirnya dia membeli, disitulah mereka meraup keuntungan gitu para pengedar ini sendiri gitu ya.
bahkan sampai ada yang menjual harta benda gitu, yang memaksa orang tua, macam-macam lah ya gitu. Nah, hari ini apakah motifnya masih sama gitu? Masih, tapi tidak seperti yang kita lihat terang-terangan kayak cuma-cuma seperti bagi yang lain, tidak. Tapi mereka biasanya hadir di komunitas itu. Nah, jadi kadang-kadang kan alasan paling banyak itu ya, alasan paling banyak seseorang menggunakan narkoba itu karena bujuk rayu, bujuk rayu teman atau lingkungan, ya, sehingga tadi kondisinya pada waktu dia menjadi orang baru di sebuah komunitas tersebut, ya kan, nah di antara mereka mungkin menawarkan dan supaya bisa keterima di lingkungan iya, itu, dan iya dia coba-coba dari awal coba-coba dia sehingga memunculkan mungkin adaptif ya di diri dia. Jadi pas dia coba-coba, wah lumayan nih, enak, dan saya bisa masuk di komunitas itu, nyambung, ya kan, sehingga akhirnya saya merasa nyaman di komunitas itu dengan kebiasaan yang itu, kan begitu. Nah inilah kondisi-kondisi yang terjadi. Seperti itu ya. Jadi aduh, bisa dibilang ini pembahasan yang mungkin nggak pernah ada habisnya seperti yang sudah kita bilang di awal tadi gitu, karena memang penyebarannya pun sampai saat ini itu sudah dengan berbagai macam cara gitu ya. Bahkan beberapa waktu belakangan Tika juga baca berita nih Bang ya, penyelundupan sabu-sabu di sebuah kapal pesiar besar gitu, dalam bentuk apa sih, kopi saset gitu kopi saset gitu yang merek luar gitu. Nah itu kan berarti udah segitunya ternyata kita berusaha menghentikan atau nyetopin ini peredaran, tapi yang masuk juga segitu besarnya gitu. Malah ada yang di bandara juga diselundupkan dalam boneka gitu ya. Itu sebenarnya ada nggak sih pencegahan yang mungkin dari BNN yang BNN lakukan gitu untuk bisa hal-hal kayak gini nih yang diputus gitu loh mata rantainya gitu, bisa nggak sih? Ada nggak? Iya, jadi kita terus tetap melakukan pengungkapan jaringan ya. Jadi sejauh ini memang paling besar narkotika yang masuk itu dari luar negeri memang. Tidak ada yang dari dalam negeri ya, kecuali yang narkotika yang jenis alami, tanaman. Kalau yang sifatnya kimiawi sintetis itu dari luar. Tetap dari luar. Ya? Nah, baik BNN, Polri, TNI, Cukai, Imigrasi, semua punya pemahaman yang sama. Artinya bagaimana kita menstop barang masuk dari luar, baik yang masuk dari udara melalui pelabuhan atau bandara, ya, baik juga yang masuk dari jalur tikus. Nah, karena kan Indonesia kita ini kan wilayah terbuka ya. Kita berbatasan dengan banyak negara-negara Asia Tenggara, ya kan, dan juga negara benua Australia dan sebagainya. Nah, jadi memungkinkan peluang masuk itu besar. Nah, sejauh ini memang paling besar itu masuk melalui perairan, pelabuhan tikus, alur-alur kecil. Karena kalau di bandara kan udah susah tuh, sudah ada X-ray, pemeriksaan berulang kali, banyak sekali ya. Gitu ya. Tapi kalau jalur dari pelabuhan, alur itu berkamuflase dengan kapal-kapal nelayan besar, pencari ikan, lalu yang membawa barang-barang ke negeri tetangga, ya kan. Nah, di situ berkamuflase, sehingga masuklah jalur darat sehingga disebarkan ke seluruh Indonesia. Nah, motif utamanya tetap sih bahwa pasarnya ini memang luar biasa Indonesia. Kita 275 penduduk itu kurang lebih ada 4,8 juta orang yang kita survei itu menjadi pengguna. Atau 2,8% ya. Dan ini angkanya lumayan. Artinya kalau tidak kita lakukan pencegahan ya mungkin bisa lebih besar. Bisa lebih besar. Kalau kita terus menerus menyampaikan, menyuarakan, akan lebih besar. Kalau nggak disita juga prosesnya di perairan, lalu di darat, ya, di udara. Bahkan namanya orang jualan lah ya, namanya orang unsur bisnis narkotika ini, ya mereka cari cara biar jangan sampai tertangkap, terendus. Berkamuflase dengan makanan, dengan barang elektronik, ya bahkan yang ekstrim lagi
Tik itu banyak yang menggunakan tubuhnya sendiri. Benar. Ditelan. Itu Ya. Tika ingat banget ya, dulu tuh ada film yang judulnya Lucy. Ya, Tika nonton tuh film Lucy. Itu tuh kan benar-benar kayak kita, oke, ini cuman film gitu, dan ternyata ini tuh terjadi sekarang gitu ya. Benar-benar sudah lama itu kondisi itu sudah lama terjadi di Kolombia, ya, Peru, ya, zaman mafia Pablo Escobar tuh udah zaman udah lama itu kondisi orang-orang dikorbankan untuk menjadi transporter barang. Pokoknya kalau nonton film itu aja kita tuh sempat yang, aduh kayaknya nggak mungkin deh sampai segininya penyebaran narkoba harus menggunakan atau mengorbankan tubuh sendiri gitu. Tapi ternyata ada ya, seperti yang Bang Arman bilang gitu. Itu memang mereka dibayar mahal untuk itu. Dan rata-rata yang mengorbankan dirinya itu juga pengguna gitu ya. Jadi mungkin keadaannya kalau dibayar mahal sekalipun tidak, tapi memang mungkin pada saat bersamaan dia tidak punya pilihan misalnya. Jadi yang direkrut memang orang-orang yang dalam keadaan terjepit ya. Iya, kondisi mungkin keuangannya sangat sulit ya kan, sehingga mungkin dia tidak punya pilihan lain ketika tawaran itu datang padanya, maka dia ambil langkah cepat ya, tanpa pikir-pikir panjang, ya udah deh terima gitu. Tapi kalau yang maaf cakap, kalau keluarganya bagus ya, lalu agamanya baik ya, komunikasi dengan orang tua baik. Mudah-mudahan insya Allah ketika ada tawaran seperti itu dia mikir-mikir tuh, ya kan, nggak mungkin seketika dia terima. Gitu. Kecuali memang dorongan supaya terlihat keren gitu ya. Sekarang kan lebih ke supaya diterima di lingkungan yang dia inginkan gitu. Wah, kayaknya lingkungan ini, geng ini keren nih gitu. Pengen ada di geng ini, jadinya harus ngikutin tren yang ada di situ gitu ya. Tapi kayak Bang Arman bilang tadi, kalau banyakan narkoba yang jenis sintetis gitu-gitu kan dari luar negeri gitu ya. Kalau kita kan memang produksi biasanya alami ya, tanaman ya, memang made in Aceh apalagi ya Bang ya gitu ya. Kayak ganja dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk yang sintetis itu sendiri beneran sebenarnya ada nggak yang dari Indonesia sendiri gitu? Selain memang yang pasokan yang paling besar itu dari luar negeri gitu. Dari Indonesia sendiri ada nggak memproduksi itu? Sejauh ini untuk produksi sintetis itu kita kesulitannya di bahan bakunya. Nah, jadi banyak regulasi farmasi kita itu yang tidak mengizinkan pembelian, penggunaan untuk yang individu dan sebagainya. Nah, jadi kesulitannya di situ. Makanya kenapa banyak narkoba ini datang dari luar, karena memang bahan bakunya banyak tuh dari sana. Di kita untuk beli produk-produk psikoterapika ya, untuk bahan rakitan obat dan sebagainya itu repot, nggak gampang, nggak mudah. Bahkan untuk dapat obat tidur aja, kita mau beli obat tidur aja nggak bisa sembarangan gitu ya. Karena tadi melihat berbagai kondisi yang telah terjadi, maka aturan di Kemenkes dan lainnya itu memfilter betul-betul, sehingga tadi motif-motif yang ada produksi narkoba di dalam negeri itu diharapkan bisa berkurang. Seperti itu ya. Jadi ini tuh bisa dibilang kalau kita ngelihat generasi sekarang suka khawatir, tapi kalau kita tidak memperkenalkan dalam artian membuat mereka atau mengedukasi mereka tentang narkoba juga jadi salah gitu ya, karena bisa jadi mereka mendapatkan edukasi dari orang yang salah gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang buah si malakama juga nggak sih ya Bang Arman ya gitu ya, untuk menjelaskan secara detail, takutnya mereka jadi penasaran gitu ya. Kalau tidak dijelaskan atau tidak kita edukasi, justru mereka taunya dari orang yang salah gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang seharusnya mungkin sebagai orang tua atau mungkin kita nih sebagai teman-teman yang punya teman pengguna gitu yang harus kita lakukan gitu, mengedukasi mereka, ternyata mereka udah lebih edukatif ya masalah ini gitu ya. Yang pertama sih kalau kami terus menyuarakan bahwa letak paling efektif ya untuk memagari atau menjaga anak-anak tuh di rumah sih, dari lingkungan rumah dulu. Jadi apapun persoalan hari ini, ketika di lingkungan rumahnya antara ayah dan ibunya itu baik, komunikasi baik, pendidikan agamanya baik, ya, insya Allah mudah-mudahan ketika di luar rumah dia punya benteng gitu tuh. Nah, jadi siapapun yang mencoba menawarkan hal-hal negatif, dia akan nggak mau ikutin, itu akan milih jalan lain. Tapi ketika dalam rumahnya sudah mulai ya kekurangan kasih sayang, komunikasi antar ibu dan anak berkurang, ayah dan anak berkurang, apalagi plus tambah lagi Tik, kalau ada konflik di dalamnya, ya kan, antara ibu dan ayah konflik, imbas ke anak, anak cari perhatian, kasih sayang, nah akhirnya lari ke situ. Nah, jadi kami terus menyuarakan ya, tetap memang titik pertama tuh benteng itu ada di keluarga. Nah, setelah di keluarga keluar, maka
kami BNN, Kementerian Kesehatan maupun instansi pemerintah lainnya juga menambah pengetahuannya, dukungannya, ya, pemahaman, sehingga nanti di sekolah kita berikan pemahaman, ya kan, di ruang-ruang lain kita berikan pemahaman. Gitu. Tapi kalau udah di rumah nih, Tik, kalau di rumah udah kurang, udah repot pokoknya. Repot ya. Jadi memang lagi-lagi komunikasi di keluarga itu penting gitu. Selama ini yang datang ke BNN gitu, kita nggak usah ngomongin pengguna yang udah ketangkep lah ya, kita ngomongin pengguna mungkin yang datang, candu yang datang ke BNN sendiri, itu kan biasa ada tahap apa sih, kayak wawancara juga gitu ya. Pasti nanya-nanya gitu latar belakangnya, kenapa make gitu. Ada nggak sih Bang dari mereka tuh yang memang menjadi pecandu karena keluarga gitu? Paling banyak. Jadi dominan kita setiap, bukan setiap ya, hampir rata-rata klien-klien kita yang hadir di BNN itu mengungkapkan ada kondisi ketidakharmonisan antara anak dan orang tua. Nah, yang menjadi ya keinginannya untuk makai atau keinginan untuk bergabung di keluar komunitasnya. Ya, jadi jarang kita temukan, bukan tidak ada, jarang kita temukan ya anak-anak dengan latar keluarga yang baik, harmonis, ya, agamis itu ya, jarang kita temukan. Nah, rata-rata seperti itu, orang tuanya broken home atau ayah ibunya sibuk dengan aktivitas di luar, anaknya nggak diteropenin, ya, atau sebaliknya dari kecil dia udah dapat kekerasan dari balita, dapat kekerasan dari baik ibu atau ayahnya, berkembang sampai SD sehingga membuat karakter dia di dalam rumah jadi kuat, pas keluar seperti itu, dan akibatnya aktivitas negatif ya dilakukannya gitu. Seperti itu ya. Jadi ini yang kita bilang lagi-lagi agama menjadi benteng yang paling besar seharusnya di sini gitu ya. Berarti BNN juga sama ini mengadakan atau juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu. Mulai dari SD kah atau SMP Bang biasanya? Dari TK malah. Dari TK. Iya, dari TK. Kita berkeinginan ya, punya harapan bencana dan ketidaksukaan dengan narkotika ini seperti kita tidak benci sama babi. Kita tidak suka sama babi. Ya kan? Kita nggak pernah ketemu tuh. Iya, benar-benar. Nggak pernah ketemu, nggak pernah berinteraksi sama babi. Tapi dalam image kita, dalam mindset kita, wah, luar biasa kita. Benar. Ya kan? Jadi nggak mau deket-deket. Nah, kan gitu. Atau sebaliknya, kita nggak pernah ketemu hantu. Ya kan? Tapi dapat cerita dari kecil, hantu itu menyeramkan dan sebagainya. Ketemu nggak pernah. Nah, jadi ketakutan selalu muncul. Nah, kita kepengen seperti itu. Jadi dari kecil TK kita berikan mindset bahwa narkotika itu berbahaya, bikin sakit, ya kan? Belum bikin sekolahmu berantakan. Nah, jadi sehingga mindset itu terbangun secara tidak sadar, ya, sehingga sampai dia dewasa, ya, sehingga dia tidak akan mau menyentuh itu gitu. Iya, karena memang anak-anak tuh paling mudah disentuh alam bawah sadarnya gitu ya. Karena itu yang paling cepat terpatri biasanya di kepalanya gitu. Benar banget. Tapi dari sekolahnya sendiri memang sejauh ini TK-TK yang dikunjungi oleh BNN itu mendukung sekali gitu. Iya, karena memang semua sudah pada punya kesadaran yang sama. Jadi kita ini sebetulnya sudah sadar sih semuanya bahwa memang ini narkotika ini sangat mengancam. Jadi tidak ada yang tidak ada yang mengetahui, semua sama-sama mengetahui, sehingga ketika kita hadir di sekolah dimanapun semuanya setuju, boleh. Gitu ya. Jadi nggak ada kesulitan juga dalam hal mensosialisasikan ini gitu ya. Tapi memang kita juga pengen satu saat nanti generasi ke depan nih benar-benar menjadi seperti yang Bang Arman bilang tadi ya, membenci gitu ya, membangun kebencian ya. Ini membangun kebencian in a good way. I mean untuk barang-barang haram seperti itu gitu ya, bukan justru menjauhi mereka-mereka yang sebenarnya butuh rangkulan kita gitu ya, pengguna ini karena sendiri. Tadi kalau kita udah benci, tersedia pun barang itu di depan mata kita tidak akan nyentuh. Tidak akan membeli. Benar gitu ya. Apalagi harus sampai menjual barang-barang, harta benda gitu untuk bisa mendapatkan ini gitu ya. Tapi BNN sendiri ada nggak sih melakukan selain misalnya sosialisasi tentang bahaya narkoba dan ini, itu di dalam sosialisasi itu dijelasin juga nggak sih Bang berbagai macam jenis narkoba misalnya, dan yang paling bahaya dari ini semua juga. Jadi kita lihat sasarannya, Tik. Jadi kalau kita ketemu audiens TK,
maka kita lebih banyak bermain, ya kan, role play dengan anak-anak. Karena nggak mungkin dong kita cerita tentang yang berat-berat. Bener ya, ini Lalu zat adiktifnya sekian persen, nggak mungkin iya, nggak dong mungkin ya. Jadi kalau SD udah mulai kita kenalkan sedikit-sedikit, SMP begitu, SMA kita main di mindset, karakter dan sebagainya. Kuliah juga begitu. Nah, jadi kita lihat kondisinya di sasaran siapa kan begitu. Jadi ya pastinya kita memperkenalkan gitu. Ini jenisnya yang saat ini banyak digunakan. Ini jumlahnya yang ada apa di sih Bang yang paling banyak saat sabu dan ganja. Sabu dan ganja ternyata gitu ya. Ganja 60% pengguna di Indonesia. 60%. Nah, iya. Oke. Kenapa banyak? Karena memang itu yang tersedia di Indonesia. dan murah. Murah. Iya, dan murah. Kalau putau gitu-gitu Bang? Sudah jarang ditemukan. Itu pada awal-awal tahun 2000 atau akhir-akhir tahun 90-an. Iya, putau memang situ. Dan saat ini 2000-an ke atas itu sudah banyak yang aditif sabu gitu ya. Mungkin nggak tahu deh apa sensasi yang mereka dapatkan ya. Kebetulan bukan pengguna ya. Kebetulan bukan pengguna, jadi nggak tahu juga tuh apa sensasi yang mereka dapatkan. Tapi melihat lingkungan yang salah satunya mungkin dari mereka teman-teman Tika tuh ada gitu yang menggunakan, itu memang kita ngelihatnya mereka tuh moodnya bisa swing banget gitu ya Bang. Ya jadi kayak tiba-tiba mereka bisa yang lesu banget, bisa yang kayak nggak ada gairah hidup gitu, tapi tiba-tiba bisa jadi orang yang ceria banget gitu. Kayaknya hidupnya tuh memang penuh keindahan gitu ya, benar-benar bisa memang kita dikontrol oleh zat. Jadi bersyukurlah ya kita hari ini yang kita tuh sendiri yang mengatur kita. Artinya kita kapan happy, kapan sedih, normal lah ya, namanya hidup. Ada sedih, ada tawa kan gitu. Tapi kalau udah dalam penggunaan zat ya, itu kita dikontrol zat. Dalam kondisi kita emang harus sedih, nggak apa-apa, naluriah, alamiah kalau kita mau sedih, memang kondisi kita sedang sedih. Tapi kalau zat bisa merubah seketika sedih kita. Jadi bisa change dalam hitungan detik Iya, datang gitu hitungan menit langsung jadi happy. Padahal memang kita harus sedih, nggak ada masalah gitu kan. Untuk proses koreksi diri, evaluasi diri nggak ada masalah. Tapi karena tadi pengaruh zat, kita lupa jadinya. Ya kan, dipengaruhi zat aja happy lagi. Benar. Nah, berkepanjangan terus menerus ya, sehingga kita dikontrol oleh zat. Nah, dan akhirnya ya lelah lah kalau dikontrol oleh zat, lelah. Nah, jadi kita dipaksa oleh zat itu terus untuk gitu. Dipaksa ya untuk saraf-saraf kita ini gitu ya. Tapi kan memang itu bisa bukan menghancur, malah Tika menemukan nih Bang, ada nih teman Tika yang abangnya gitu salah satu pengguna juga gitu, latar belakangnya padahal keluarga yang luar biasa gitu lah ya. Tapi nggak tahu apa, mungkin ya gitu lingkungan gitu. Nah, itu tuh menjadi seperti yang Bang Arman bilang tadi, dia kayak punya dua kepribadian gitu loh Bang. Gitu. Jadi dia bisanya dalam sekarang nih normal gitu, tapi tiba-tiba bisa yang keluar, tiba-tiba ngelemparin mobil orang, terus nodongin pisau ke orang tuanya gitu. Nah, seperti itu efeknya, dan itu Tika temukan waktu masih sekolah dulu lah gitu ya. Jadi itu aja udah separah itu ya apalagi sekarang gitu. Dan yang kalau yang datang ke BNN sendiri yang untuk rehabilitasi, ada nggak sih orang tua yang nganter anaknya mungkin yang masih SD atau SMP gitu? Ada yang SMP, ada SD, ada. Oh, wow. Dan kita lagi-lagi kita sampaikan bahwa jangan khawatir gitu, kalau seandainya ada yang masih bersekolah, nggak apa-apa, dibawa aja. Kita jamin kerahasiaan orang tua, kerahasiaan anak, dan tidak akan kita publish dan sebagainya, karena memang kita sadari bahwa anak-anak itu kan sebetulnya butuh penanganan yang tepat ya. Karena dalam kondisi seperti itu kalau nggak kita lindungi ya bakal makin susah, makin parah dia. Parah, benar. Jadi masa ininya panjang gitu ya, masa depannya masih panjang gitu. Kalau tiba-tiba di SD udah di-cut dengan rasa malu, dihujat oleh orang tua, tetangga, lingkungan lah ya kita Karena bilang. memang bukan mereka yang salah. Lagi-lagi anak-anak itu tak pernah salah. Jadi mesti dipahami, anak-anak tuh nggak pernah salah. Yang salah tuh bukan anak-anak, tapi bagaimana orang tuanya. Nah, jadi kalau anak-anak yang sehat dalam penanganan orang tua, insya Allah perilakunya tidak akan jauh dari penyimpangan gitu. Iya, benar-benar. Jadi, aduh, suka ngeri-ngeri sedap ya membahas tentang narkoba ini. Memang kadang kita itu tuh kayak kita bilang jauh tapi dia dekat gitu ya Bang Arman ya, gitu ya. Kita merasa itu jauh kok, nggak ada di lingkungan kita, tapi ternyata dekat. Karena ternyata mungkin orang-orang di sekitar kita yang menggunakan yang kitanya nggak tahu gitu ya. Mungkin masih mengontrol dirinya masih bagus tuh ya biasanya ya Bang ya kalau gitu ya. Hari ini kita pastikan
narkoba sudah dekat dengan kita. Oke. Ya, di lingkungan kita sudah hadir, tetangga kita, bahkan mungkin di bagian keluarga kita, Iya, yang kita nggak tahu. sepupu, ponakan, nah mungkin kita nggak tahu. Jadi sekali lagi ya, bukan menakut-nakuti, tapi kewaspadaan orang tua ya, dan kesiapan kita ya dalam membekali anak-anak kita ya di rumah, insya Allah ketika di luar mudah-mudahan dia bisa bentengi diri sendiri. Iya, gitu terjaga. ya. Ngomongin soal kewaspadaan, apa sih yang harus orang tua nih mulai harus apa ya, mulai oh ini nih harus warning nih, ini warning nih, ini kalau yang kayak gini ini kayaknya mulai aneh nih gitu. Apa sih sebenarnya ciri-cirinya yang harus disadari oleh orang tua ketika anaknya, atau mungkin enggak hanya orang tua tapi saudara-saudara kita sendiri yang mulai kayaknya ini udah mulai nyimpang deh gitu. Gimana sih Bang sebenarnya ciri-ciri yang paling kelihatan deh gitu? Perubahan fisik dan perubahan psikis. Jadi kalau untuk pengguna-pengguna baru yang baru ya 1 bulan 3 bulan tuh memang belum kelihatan ya. Tapi kalau udah 6 bulanan maka akan kelihatan. 6 bulan juga udah kelihatan. Udah kelihatan. Kalau udah mulai rutin dia 1 minggu sekali, maka dalam sebulan 4 kali, maka dalam 6 bulan sudah 24 kali. 24 kali kan lumayan tuh Dik. Artinya ya secara fisik ada yang nggak cocok. Nggak cocok artinya bisa jadi kurus. Ya kan, ada yang cocok mungkin gemuk. Oh gitu, jadi nggak harus selalu kurus ya? Iya, jadi tergantung narkotikanya. Ada narkotikanya tertentu yang bikin hawa nafsu makan lebih banyak gitu. Ya kan, ada narkotikanya tertentu yang malah nggak mau makan. Bisa nih buat yang diet ya? Nggak boleh Ya, dong ya. jadi ada yang buat nggak secara makan, bahkan tidurnya begadang. Oh, nggak tidur. Kalau tidur kurang, makan kurang kan ada efeknya ke tubuh ya. Lalu psikis, kejiwaan yang selama ini mungkin baik-baik aja, nurut-nurut aja, habis itu kalem-kalem aja. Ini kok perubahan dalam 6 bulan atau setahun ini kok udah mulai berubah anakku, Berontak gitu ya? Iya, udah mulai marah-marah, cakapnya udah kasar, atau disuruh pada nggak mau dan sebagainya. Bukan berarti dicurigai setiap anak seperti itu, seperti enggak gitu. Tetap Tapi harus dicari lagi. iya, karena tadi kita kan namanya orang tua, kebetulan saya juga orang tua, kan tahu lah sehari-hari dengan anak ya. Iya, benar. Lagi-lagi kalau orang tua yang sudah komunikasi anak bagus, harmonis, dia paham tuh anaknya seperti apa. Karena intuisi orang tua tahu tuh. Iya, benar. Ini anakku kenapa ya? Tapi kalau orang tuanya cuek, pergi pagi pulang malam, cuma tidur doang di rumah, besok pagi baru nggak ketemu lagi, nggak ketahuan Nggak dia. akan ketahuan karena dia nggak melalui hari-hari bersama gitu ya. Kebiasaan-kebiasaannya itu yang nggak dilalui gitu. Jadi perubahan dalam anak tuh nggak ketahuan. Tapi kalau yang sering bersama anak, dia lihat nih anaknya udah kenapa ya? Ya, Mah, Pah, kenapa ya? Kok anak udah begini ya? Nah, udah mulailah dicari tahu gitu. Oke, jadi udah kita sebagai orang tua tuh udah bisa mulai aware kalau tiba-tiba kelakuan, sifat, sikap anak kita tuh mulai berubah gitu. Apalagi mungkin dari fisik ya, gitu ya, fisik yang mungkin lebih kelihatan. Nah, ini juga bisa menjadi warning gak cuma untuk remaja gitu ya, orang tua yang punya remaja, tapi justru orang dewasa juga nggak kalah disasar ya, Armania gitu ya. Sebenarnya sampai rentang waktu sampai rentang umur berapa sih kalau ukuran dewasa gitu, yang maksudnya untuk orang dewasanya sampai umur berapa sih yang masih menjadi kebanyakan gitu ya, menjadi klien dari si narkoba ini sendiri? Biasanya di usia-usia 20 sampai 40. Sampai 40. Tapi ini ada informasi terbaru, Tika, ya, wajib diketahui juga oleh teman-teman lainnya, bahwa di survei tadi kita itu mengukur kategori yang biasanya kita nggak kita ukur, kategori umurnya. Oke. Kategori umur 50 sampai 64. Oke, biasanya di penelitian sebelumnya kita nggak ngukur ini. Ngukur karena udahlah nggak mungkin udah tua juga gitu bener, ya. Makanya tadi biasanya kita nggak ngukur. 50-60 tahun nggak mungkin lah gitu. Udah tinggal ya. Iya, gitu ya, maksudnya tinggal bonus umurnya aja gitu ya. Jadi pada penelitian kali ini kita coba ukur. Oke. Tahu nggak hasilnya apa? Ternyata di penelitian kita dalam 2 tahun belakangan, usia 50 sampai 64 tahun itu mengalami kenaikan jumlah penyalahgunanya. Wow. 2019 sekian, di bawah 0,5. Di 2021 yaitu di atas 1, kenaikan 0,8%. Dan ini menjadi sinkron. Kita lihat fenomena hari ini ya Tik ya, yang muncul di media, di media online, televisi, bagaimana banyak
orang-orang yang usia sudah seperti itu banyak melakukan hal-hal negatif, pelecehan anak. Oke. Iya, pelecehan seksual anak, ya kan? Lalu pemerkosaan, Iya, benar, ya kan? benar. Nah, beberapa di antaranya, ya, zat itu, ya, pengaruh zat itu memunculkan reaksi stimulan. Oke. Nah, Seperti sehingga perlakuan-perlakuan seperti itu terhadap anak dan perempuan itu terjadi. Oke, karena kita kan, iya benar ya, hari ini kita banyak menemukan berita tentang ya gitu ya, seorang kakek gitu ya, melakukan pelecehan seksual terhadap anak umur sekian gitu. Kadang kita juga mikir, ngapain sih kek gitu ya, maksudnya udah zikir-zikir aja deh gitu ya, gitu. Nah, ternyata bisa jadi itu di bawah pengaruh zat adiktif itu sendiri gitu ya. Betul. Oke, selain memang mungkin nggak kuat-kuat iman gitu. Tapi kalau kita mau mikir logika ya nih Bang Arman, kalau umur segitu kan kayaknya nggak mungkin lah ya, ngapain juga dia melakukan pelecehan gitu, pikir, atau nggak mungkin juga dia menggunakan zat itu sendiri gitu. Tapi ternyata itu terjadi, rata-rata itu ada nggak sih dari hasil survei itu, maksudnya penjabaran bahwa alasan mereka menggunakan zat itu sendiri atau narkoba di usia 50-60 tahun itu? Ya. Di antaranya ya tadi stres di rumah, kantor, di usia tuanya yang mungkin ada yang orang tua atau mungkin ama sama anak dia baik kan, banyak juga orang tua hari ini yang udah usia renta, anak-anaknya yang mengabaikannya. Oke. Tapi kan itu biasanya teori tabur tuai ya. Ketika orang tua tidak diabaikan oleh anaknya karena anaknya juga dulu diabaikan. Betul. Gitu ya. Makanya tadi semuanya itu persoalan kita hari itu adalah di keluarga. Jadi kalau dari kecil si anak diberikan kasih sayang penuh, ketika dia besar menjadi dewasa, si ibu ayahnya menjadi tua, maka berpulanglah kasih sayang tadi yang dilimpahkannya waktu kecil, si anak kembali melimpahkannya kepada orang tua di waktu tua. Iya, gitu, seperti itu. Nah, jadi ternyata hal-hal yang kita anggap nggak mungkin atau sepele ternyata nggak boleh ya gitu ya, nggak boleh juga kita anggap nggak mungkin, karena seperti yang Bang Arman bilang tadi, ternyata hari ini justru pengguna di usia 50-60 juga ada gitu dan meningkat gitu ya. Kedepan BNN punya program apa sih untuk ya mungkin salah satunya menanggulangi narkoba ini sendiri gitu. Sekarang ini kita sedang sedang intensif ya melakukan program namanya ketahanan keluarga. Oke. Ya, jadi intervensi ketahanan keluarga. Bagaimana kita memberikan pembekalan kepada keluarga-keluarga sehingga harapannya dalam rumah, di dalam keluarga itu sudah tercipta benteng dulu. Nah, kenapa kita lakukan ini? Karena kita lihat tadi ternyata persoalan yang paling utama tuh di keluarga ternyata. Kita berikan pemahaman tok hanya di rumah, di sekolah, yang mendapat pun hanya anak-anak, tapi si orang tua nggak dapat ketahuan, sama aja. Sama aja, benar. Iya, jadi anak terdidik, orang tua tak terdidik misalnya, kan gitu. Nggak sinkron. Nggak sinkron. Nah, jadi kita mulai melakukan program-program percontohan di sebuah desa ya, 10 keluarga kita berikan pembinaan bagaimana membangun ketahanan keluarga. Anak, orang tua harus kerjasama membangun ketahanan keluarga. Ya, nggak bisa semata-mata hanya menumpukan pada anak saja, tapi orang tua juga harus paham gitu. Tantangan anak hari ini itu dapat dibentengi ketika keluarga berperan baik terhadap anaknya. Seperti itu ya. Jadi memang harus dimulai dari yang paling dasar yaitu keluarga gitu. Karena kita tahu mungkin selama ini kita ngirain lingkungannya deh yang diberesin gitu ya. Jangan temenan sama yang ini, jangan temenan yang sama yang itu. Padahal kita sendiri tidak bisa mengontrol gitu. Kegiatan dia di luar, dia bermain dengan siapa, walaupun kita udah larang juga kan anak-anak zaman sekarang ya, Bang ya pinter-pinter banget gitu ya, jadi dilarang ini dia bisa ngerjain itu gitu ya, tapi balik lagi ternyata memang ketahanan keluarga itu yang paling penting gitu. Dan kalau sejauh ini kendalanya apa sih Bang, kalau Bang Arman sendiri nih yang memang berkecimpung langsung ya menangani mereka-mereka ini, apa sih kendala yang sering Bang Arman alami gitu dalam hal ini? Tadi mindset lagi-lagi bahwa tidak semua orang tua itu memahami bahwa tanggung jawab itu ada pada orang tua. Banyak hari ini yang orang tua merasa sekolah punya tanggung jawab membina anaknya, balai pengajian yang punya tanggung jawab membina anaknya. Padahal tidak seperti itu. Pembinaan pertama adalah di rumah, di orang tua. Sekolah, balai pengajian itu tambahan, pelengkap sebetulnya. Jangan ditumpukan semata-mata di sekolah dan di balai pengajian.
Kalau nggak dipulang ke rumah, yang tadi di sekolah dan di balai pengajian akan sia-sia. Contoh, mengantarkan anaknya mengaji, mereka di balai pengajian, tapi ibu dan ayahnya di rumah tidak mengaji, tidak sholat, ya sama aja. Benar, tapi ketika di rumah ibu mengaji, sholat bagus, taat, maka ini akan jadi mutualisme, saling menguntungkan, gitu. Itulah tadi alasan-alasan bagaimana kondisi hari ini. Gitu. Iya, benar-benar. Hal yang benar-benar sebenarnya berat kita bahas, tapi bisa jadi hal yang ringan dibicarakan juga. Balik lagi, narkoba ini juga kan hampir sama dengan bisa dibilang peristiwa HIV/AIDS juga ya. Jadi fenomena gunung es ya, teman-teman ya, fenomena gunung es yang kita bisa lihat di permukaannya aja nih ternyata kayaknya cuma segini gitu, ternyata di bawahnya segitu banyaknya juga gitu. Dan Aceh, apalagi Aceh ini juga menjadi daerah yang menjadi sasaran empuk juga gitu ya. Seperti yang Bang Arman bilang, kan kita punya banyak alur apa sih kayak pelabuhan kecil-kecil jalan tikus gitu ya, yang selama ini digunakan oleh para pengedar itu untuk bisa memasarkan narkoba ini sendiri gitu. Dan Tika juga pernah baca satu artikel kalau Indonesia khususnya itu menjadi salah satu negara yang fatherless. Jadi kekurangan sosok ayah, punya ayah tapi kayak nggak punya ayah gitu ya. Betul. Apa ini juga menjadi salah satu faktor untuk anak-anak sekarang mempunyai ya kebiasaan yang jelek, bisa menggunakan narkoba juga gitu. Iya. Jadi memang namanya orang tua itu harus sepaket, saling sama-sama bekerja sama lah di dalam rumah. Tidak bisa semata-mata hanya ditumpukan urusan mengurus anak, mendidik anak itu hanya pada ibu dan istri ya. Kenapa? Karena lagi-lagi bahwa anak juga butuh kasih sayang ayah. Anak-anak yang sehat secara fisik dan psikis itu ya seringkali ya itu juga karena kuatnya kasih sayang seorang ayah. Tidak hanya ibu saja, walaupun banyak juga anak-anak yang juga bisa berhasil karena ibunya. Tapi ya akan lengkap jika ayah juga berperan. Karena tadi ibu mungkin ada juga kekurangan dalam karena dia sibuk ngurus rumah kan gitu sebagainya. Jadi dengan ada saling memberi dan bekerja sama antara ayah dan ibu sehingga ini saling kuat ya. Iya, bisa kuat gitu. Karena kan sekarang banyak juga nih yang menjadikan alasan broken home itu menjadikan alasan mereka untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu ya gitu. Walaupun memang secara bukan tidak langsung juga sih, secara langsung itu memang berpengaruh gitu, apalagi yang seperti Bang Arman bilang tadi. Nah, ini kayaknya nggak akan cukup 1 jam ya kita bahas tentang fenomena narkoba ini sendiri, karena memang sudah segitu besarnya, ternyata segitu banyaknya beredar di lingkungan kita. Dan seperti yang Bang Arman bilang tadi, kalau ternyata narkoba ini bisa dibilang sudah sangat dekat dengan kita gitu ya, yang kita nggak sadari mungkin di lingkungan keluarga, teman-teman, dan juga saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa membentengi diri dari bahaya narkoba gitu. Terakhir deh Bang Arman, harapannya nih untuk masyarakat supaya kerjaan Bang Arman nggak berat ya, supaya kerjaannya nggak semakin berat gitu. Apa sih harapan Bang Arman untuk kita semua di sini? Iya, kalau untuk orang tua, kembali lagi saya menekankan bahwa mulailah bangun keharmonisan, bangun keakraban itu dari rumah, ya. Karena kalau sudah dari rumah baik, insya Allah keluar dia sudah punya mantel, mantel yang kalau hujan dia gunakan untuk menutupi dari kekurangan atau dari impetan hujannya. Itu. Yang kedua, untuk para remaja, ya nggak ada alasan bahwa narkoba itu mampu mengurai masalahmu atau mengurangi masalahmu, nggak ada. Justru sebaliknya, semakin lama kau gunakan akan semakin banyak masalah yang kamu munculkan. Itu dia. Oke. Terima kasih banyak Bang Arman sudah sharing sama kita di sini, berbagi cerita-cerita menariknya juga, dan tentunya informasi yang luar biasa untuk kita. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Dapur Medsos TVRI Aceh. Nah, itu dia bincang-bincang kita tadi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bisa dibilang manfaat untuk kita semua, dan
dijauhi juga dari bahaya narkoba. Oke, kalau gitu Tika harus segera pamit. Kita ketemu lagi di episode Dapur Medsos lainnya. Kalau gitu langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.